saya coba menyampaikan apa yang kemarin data yang sudah saya kirim sama bukan tugas sih ya, tapi soalnya kasusnya. Ya. Itu kan ada berapa ini? Ada 11 atau 12 itu ya. Kita coba satu persatu. Nanti setelah ini saya akan kirimkan data lagi dengan pertanyaan yang sama. Tapi datanya variabel yang sama tapi angkanya berbeda untuk latihannya ya. Yang pertama, ini pertanyaannya adalah kan apakah ada perbedaan pengetahuan antara laki-laki dan perempuan? Apakah ada perbedaan laki-laki dan perbedaan pengetahuan? Kita punya ada data jenis kelamin laki-laki perempuan itu kelompoknya 2, datanya data angka. Datanya data kategori, data bukan angka. Kemudian pengetahuan itu juga baik buruk kalau tidak salah juga 2 kelompok. Jadi kalau kita lihat di tabel yang kemarin saya kasih itu, kalau independennya datanya kategori, dependennya juga kategori, ya. Ini kebetulan 2 kali 2 kita menggunakan chi-square. Sama-sama data kategori bukan data angka. Mengerjakannya itu pilih di analyze ini. Kelihatan nggak ininya tampilan outputnya? Ini tampilan SPSS-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pilih analyze ini, kemudian di sini ada deskriptif statistik. Iya. Nah, kemudian pilih cross tab. Cross tab, oh iya ya Pak. Nah, cross tab ya. Pilih cross tab, diklik di cross tab situ. Iya Pak, ada Pak. Nah, kemudian ada kotak dialog. Nah, row itu adalah untuk variabel independen. Kolom untuk variabel dependennya. Antara jenis kelamin dengan perempuan, dengan pengetahuan, ada perbedaan atau tidak. Yang menjadi independennya atau yang mempengaruhi atau penyebabnya itu adalah jenis kelamin. Kita klik jenis kelamin, masukkan ke row. Kemudian pengetahuan di situ tentang jamban, ya, pengetahuan tentang jamban, kita klik, masukkan di kolom. Kalau sudah itu, kalau kita klik langsung, oke, ini yang muncul hanya tabel silangnya saja. Hanya tabel silangnya saja. Padahal kita mau sampai kepada uji statistik. Untuk 2 variabel ini, hipotesa nolnya itu tidak ada perbedaan pengetahuan berdasarkan jenis antara laki-laki dan perempuan. Hipotesa alternatifnya ada perbedaan pengetahuan antara laki-laki dan perempuan. Nah, chi-square ini bisa untuk menguji perbedaan atau menguji ada hubungan. Tapi karena karakteristiknya pengetahuan, ya variabelnya, maka lebih pas kalau kita menyatakan ada perbedaan pengetahuan atau tidak antara laki-laki dengan perempuan, daripada kita menyatakan ada hubungan atau tidak antara jenis kelamin dengan pengetahuan. Jadi ini lebih tepatnya adalah perbedaan. Kemudian kita pilih eksak. Klik di eksak. Ini nanti untuk memunculkan angka Fisher eksak
kalau nilai ekspektasinya ada lebih dari 20% sel. Nanti kita lihat di tabelnya. Diklik exact, continue, kemudian statistik dipilih, pilih paling atas itu ada chi-square, diklik, kemudian di sebelah kanan bawah ada risk. Resiko ini diklik juga, diaktifkan. Ya, bisa ngikuti, continue, kemudian pilih sel. Sel ini untuk melihat persentase pada baris, ini ada percentage ya, row diaktifkan, kolom diaktifkan, total diaktifkan. Ini untuk melihat nanti proporsi pada masing-masing baris maupun masing-masing kolom. Continue. Oke. Nah, ini tabel silangnya antara jenis kelamin dengan pengetahuan. Antara jenis kelamin dengan pengetahuan. Kalau tadi kita tidak pilih eksak, dia hanya muncul tabel silangnya aja dan hanya angka-angka saja tanpa ada persennya. Tabel ini ada 3 baris persen, yang 40% 60, yang 4157 dan 2030. Ada 3 baris ini. Baris yang pertama itu menunjukkan proporsi berdasarkan baris atau berdasarkan jenis kelamin. Jadi dari semua laki-laki, 10 orangnya itu berpengetahuan kurang, 15 orangnya berpengetahuan baik. Jadi dari jenis kelamin perempuan, 14 berpengetahuan kurang, 11 berpengetahuan baik. Nah, 40% ini adalah dari semua laki-laki yang jumlahnya 25, itu sebanyak 10 orangnya berpengetahuan kurang atau 40%. 15 orangnya berpengetahuan baik atau 60%. 40% ini dari 10 dibagi 25, ke kanan membaginya. Kali 100%. 60 ini dari 15 bagi 25. Sementara persentase yang kedua yang 41,7% ini berdasarkan pengetahuan. Jadi dari mereka yang pengetahuannya kurang 10% 10 orang atau 41,7% itu adalah laki-laki. Sebanyak 58,3% itu perempuan. Jadi ini persentasenya ke bawah. 41,7 ini 10 dibagi dengan 24. Kalau yang 40, 10 dibagi 25 kali 100%. Sementara kalau yang 41,7 itu 10 dari 24. 58 itu 68,3, 14 dari 24. Yang 56%-nya itu 14 dari 25. Jadi berdasarkan, jadi yang baris pertama berdasarkan jenis kelaminnya, yang atas berdasarkan kelompok laki-laki, yang bawah kelompok perempuan. Baris yang kedua itu berdasarkan pengetahuannya. 41,7 itu laki-laki yang berpengetahuan kurang, 58,3 perempuan yang berpengetahuan kurang. Sementara yang ketiga, yang 20%, ini adalah proporsi dari total. Kalau tadi 10 dari 25, 40%,
Kemudian berdasarkan pengetahuan 10 per 24, 41,7. Nah, yang 20% ini 10 dari total. Totalnya ada 50. Jadi 10 dibagi 50 sebelah kanan ini kali 100%. Nah, tabel ini berguna kalau kita mau menggambarkan secara univariat atau proporsi berdasarkan atau menurut masing-masing variabel. Masing-masing variabel dan masing-masing kelompok. Kemudian di bawah ini adalah hasil ujinya, chi-square-nya. Pada tabel chi-square ini yang pertama harus dilihat adalah di bawah tabel ini, poin A. Berapa persen di situ sel yang nilai ekspektasinya kurang dari 5. Jadi kita perlu lihat berapa persennya. Kalau dia tidak lebih dari 20%, seperti contoh ini 0,0 ya, maka angka chi-square-nya kita menggunakan Fisher eksak yang 2 arah. Fisher eksak ini yang ini 0,396 yang 2 arah. Ini kebetulan dengan atasnya sama ya. Tapi kalau ini lebih dari 20%, ya, dan ini tabelnya 2x2, kita menggunakan continuity correction. Ini kebetulan angkanya sama. Yang dimaksud 2x2 adalah ini. Barisnya ada 2, kelompok di baris ini di variabel independen 2, laki-laki perempuan. Pengetahuannya juga 2, kurang sama baik. Jadi 2 kelompok independen dan 2 kelompok dependen. Ya. Ada 4 sel 2x2. Karena ini kurang dari kurang dari 20%, maka kita menggunakan nilai continuity correction. Ini sekali lagi dilihat, kalau dia lebih dari 20%, kita menggunakan Fisher eksak. Apakah tabelnya 2x2 maupun 2x4, 4x3, ya, mau berapapun tabelnya, kalau ini lebih dari 20%, kita menggunakan Fisher eksak sebagai angka probabilitasnya atau p-value-nya. Tapi kalau ini kurang dari 20%, kalau tabelnya 2x2 menggunakan continuity correction, kalau lebih dari 2x2 menggunakan Pearson chi-square. Tapi kalau dia lebih dari 20%, mau 2x2, mau berapapun kita menggunakan Fisher eksak. P-value hasil uji ini atau nilai probabilitas dari hasil uji ini adalah kita menggunakan continuity correction karena kurang dari 20%, ya, sebesar 0,396. Angka ini lebih besar dari 0,05. Jadi yang selalu diingat itu, kita membandingkan apakah hasil uji kita lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Kalau dia lebih kecil, kita menolak hipotesa 0. Kalau lebih kecil kita menolak, kalau lebih besar kita menerima. Ingat pada waktu di kelas bahwa pada dasarnya kita ingin menolak hipotesa 0, tapi kita punya peluang untuk salah. Kesalahan yang bisa ditoleransi adalah sebesar alfa. Dalam hal ini alfanya kita menetapkan 5%. Jadi kalau dia tidak sampai 5% atau tidak sampai 0,05, artinya lebih kecil, maka kita menolak hipotesa 0.
Kalau lebih besar, kita menerima hipotesa 0. Pada kasus ini, angkanya 0,396, kita menerima hipotesa 0. Karena kita terima hipotesa 0, maka hasil penelitiannya adalah tidak ada perbedaan pengetahuan antara laki-laki dengan perempuan. Karena di sini tidak ada perbedaan, maka faktor risiko ini tidak bisa kita baca. Artinya tidak berguna karena tidak ada perbedaan. Tapi kalau dia ada perbedaan atau ada hubungan, ini merupakan angka faktor risiko. Dia angkanya dua-duanya yang lower dengan uppernya ini di atas 1 atau dua-duanya di bawah 1. Kalau di atas 1 dia sebagai faktor risiko, kalau di bawah 1 dia sebagai faktor pencegah. Itu nomor 1. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah ada hubungan antara pendidikan dengan pengetahuan? Mengerjakannya sama. Analyze, deskriptif, ya. Kemudian cross step, kita klik. Karena tadi kita sudah mengerjakan, kita tinggal keluarkan saja jenis kelaminnya diganti dengan pendidikan. Eksak, statistik, selnya nggak perlu lagi dirubah karena ini udah otomatis kalau dipakai dia sudah aktif sendiri. Ya. Statistik maupun selnya sudah aktif. Jadi sekali kita gunakan, begitu kita pakai lagi dia udah otomatis aktif. Selama tidak berpindah. Ya. Artinya ini masih sama-sama chi-square. Nah, bedanya dengan yang tadi, kita lihat di sini. Kalau yang tadi selnya 2 kali 2. Laki-laki perempuan, pengetahuan kurang, pengetahuan baik. Kalau sekarang ini selnya 4 kali 2. Independennya ada 4 kelompok. SD, SMP, SMA perguruan tinggi, pengetahuannya 2. Pengetahuan kurang, pengetahuan baik. Jadi ini 4 kali 2. Nah, 75% ini dari orang yang pendidikannya SD sebanyak 6 orang, pengetahuannya kurang. Atau sebesar 75% dari totalnya 8 orang yang SD. Yang nilai 25% ini adalah dari yang pengetahuannya kurang, sebanyak 6 orang itu pendidikannya SD. Ini 6 dari totalnya di bawah itu ada 24. 6 per 24. Yang 12% ini adalah orang yang pendidikannya SD dan pengetahuannya kurang. Ada 6, persentase dari 6 dibagi 50. Jumlah total. Didapatlah 12%. Nah, ini untuk apa? Membaca deskriptifnya atau univariatnya. Nah, dari data ini kita bisa banyak bercerita berdasarkan menurut pendidikannya, bercerita berdasarkan menurut pengetahuannya. Untuk di pembahasan. Ya. Uji chi-square-nya kita lihat di sini. Jumlah selnya 37,5%. Yang nilai ekspektasinya kurang dari 5. Lebih dari 20%. Karena lebih dari 20%, kita menggunakan Fisher eksak. 0,328.
Kalau yang pertama tadi kurang dari 20%, kita pakai continuity correction. Kalau di sini kurang dari 20%, kita menggunakan Pearson chi-square. Continuity correction-nya tidak ada. Karena continuity correction hanya untuk tabel 2x2 yang jumlah selnya itu yang tidak sampai, yang punya nilai ekspektasinya itu yang kurang dari 5 tidak sampai 20% atau kurang dari 20%. Kita pakai continuity correction kalau tabelnya 2x2. Tapi kalau tabelnya 4x2, kalau dia kurang dari 20%, kita pakai Pearson chi-square. Kalau lebih besar dari 20%, kita pakai Pearson exactness angkanya. Jadi mau tabel 2x2 atau lebih dari 2x2, kalau dia lebih dari 20%, kita pakai angka Pearson exact. Tapi kalau kurang dari 20%, kalau tabelnya 2x2 pakai continuity correction, kalau tabel lebih dari 42 pakai Pearson chi-square. Untuk contoh ini, ya, hipotesa nolnya kan tidak ada hubungan antara pendidikan dengan pengetahuan. Hipotesa alternatifnya ada hubungan antara pendidikan dengan pengetahuan. Hasilnya p-value-nya adalah 0,328. Lebih besar dari 0,05. Maka hipotesa nol kita terima. Kesimpulannya tidak ada hubungan pendidikan dengan pengetahuan. Jadi sama saja pengetahuan mereka tentang jamban itu. Nah, untuk tabel yang lebih dari 2x2 tidak akan ada nilai resikonya. Kalau tabel 2x2 akan muncul nilai resiko, tapi kalau lebih dari 2x2 tidak muncul. Karena besar resiko itu hanya ada untuk di tabel 2x2. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada perbedaan jarak pencemar sarana air bersih pada kejadian diare? Nah, ini maksudnya, apakah orang yang diare dengan diare itu jarak pencemar sarana air bersihnya sama atau tidak? Hipotesa nolnya ada perbedaan jarak. Hipotesa nolnya tidak ada perbedaan jarak pencemar pada sarana air bersih orang yang diare dan tidak diare. Hipotesa alternatifnya ada perbedaan jarak sumber pencemar dengan sarana air bersih pada orang diare dan tidak diare. Jadi hipotesa nol tidak ada perbedaan jarak, hipotesa alternatif ada perbedaan jarak. Ini variabel yang mau kita uji adalah jaraknya berdasarkan kejadian diarenya. Ada perbedaan jarak atau tidak? Yang satu variabelnya kategori, diare tidak diare. Yang mau kita uji variabelnya numerik, angka, jarak pencemar dalam meter. Jarak pencemar sumber sarana air bersih yang diare dan tidak diare tidak saling mempengaruhi. Masing-masing berdiri sendiri. Karena tidak saling berpengaruhi, kita menggunakan uji beda 2 sampel independen. Di analyze ini kita klik, ada compare mean, ini ada compare mean 1, 2, 3, 4 yang kelima, ya. Kemudian dari compare mean ini kita pilih uji T yang independen. Kita pilih uji T yang independen. Kita klik di situ.
kita masukkan. Yang mau kita uji apa? Jarak, ya. Yang kita mau uji adalah jarak pencemar, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan di situ kejadian diare. Apakah orang diare dengan yang tidak diare itu jarak sumber pencemaran berbeda atau tidak? Kita masukkan di situ ke grup yang diarenya. Kalau saya kecepatan ngomong ya. Diare ini kita pilih define grupnya. Define group, kita klik. Grup 1 kita ketikkan 1, grup 2 kita ketikkan 2. Kenapa? Karena kode diare dan tidak diare itu diberi kode 1, 2 di dalam data kita. Kalau kita membuat datanya 0 diare, 1 tidak diare, maka grup 1-nya 0. Grup 2-nya 1. Atau kode kita pakai angka 45, grup 1-nya 4, grup 2-nya 5. Jadi tergantung pekerjaan di data kita. Di data ini, grup 1-nya itu kode diare 1, kode tidak diarenya 2. Continue. Kemudian oke. Nah. Tabel yang di atas ini untuk gambaran atau deskriptifnya. Jarak jamban dengan air bersih yang dimiliki orang yang diare itu rata-ratanya 9,3 meter. Jarak jamban dari yang dengan sumber pencemar yang dimiliki oleh orang yang tidak diare rata-ratanya 13,15. Uji independen ini ada 2. Uji T independen ada 2. Ada uji T independen yang variasinya sama dan ada uji T independen yang variasinya beda. Sehingga di dalam uji T independen ini kita harus melakukan uji variasi dulu. Variasinya sama atau enggak? Variasi dari jarak pencemarnya. Ya, bukan jarak pencemarnya, tapi variasi dari jarak pencemarnya. Sama atau tidak. Baru setelah itu kita mengujikan jaraknya. Uji F ini merupakan uji variasi. Hipotesa nolnya di sini adalah tidak ada perbedaan variasi jarak sumber pencemar dengan sarana air bersih pada orang yang diare dan tidak diare. Hipotesa alternatifnya ada perbedaan jarak dengan sumber pencemar ya, pada orang diare dan tidak diare. Hasilnya di sini hipotesa 0 diterima karena p-value-nya atau nilai probabilitasnya 0,838 atau lebih besar dari 0,05. Karena hipotesa 0 diterima, maka kesimpulan dari uji variasi ini adalah tidak ada perbedaan variasi jarak. Tidak ada perbedaan variasi jarak. Baru setelah itu kita mau melakukan uji T-nya. Ini ada 2 baris. Yang ada 0,042-nya dan yang tidak ada angkanya di bawahnya. Baris pertama ini diasumsikan variasinya setara, equal. Setara itu bisa diterjemahkan sebagai sama atau tidak ada perbedaan. Variasinya tidak ada perbedaan atau variasinya sama. Yang di bawah
variasinya berbeda, tidak setara. Kalau hasil uji variasi ini hipotesa nolnya diterima, kesimpulannya tidak ada perbedaan variasi, maka uji T yang di sebelah kanannya ini, yang signifikan ini yang kita pakai yang atas. Tapi kalau di sini lebih kecil dari 0,05, hipotesa 0 ditolak, kesimpulannya ada perbedaan variasi atau variasinya berbeda, kita menggunakan uji T yang di bawah. Ini kebetulan 3 digitnya sama, 0,00 semua. Tapi bisa juga berbeda. Karena hasil ujinya di sini menunjukkan variasinya tidak ada perbedaan, karena hipotesa nolnya diterima, maka uji T-nya kita menggunakan yang atas. Nah, dari hasil uji T ini, p-value-nya atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Hipotesa 0 kita tolak. Sehingga kesimpulannya ada perbedaan jarak pencemar dengan sarana air bersih yang dimiliki orang diare dan tidak diare. Sementara di uji variasinya tidak ada perbedaan jarak. Untuk variasinya nggak berbeda, tapi untuk angka jaraknya dia berbeda. Angka mana yang beda? Angka rata-rata ini. 9,30 untuk yang diare, 13,15 untuk yang tidak diare. Kedua angka ini secara statistik berbeda bermakna. Ini untuk uji T independen. Kalau nggak salah nanti juga ada lagi. Itu untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4. Nah, ini kembali ke chi-square nih. Apakah ada hubungan antara kondisi rumah dengan ISPA? Apakah ada hubungan antara kondisi rumah dengan ISPA? Ini kembali ke chi-square. Kondisi rumah itu baik buruk, ISPA tidak ISPA. Ada 2. Jadi 2 kali 2 lagi. Deskriptif statistik, pilih cross tab tadi, ya. Pendidikan yang kita keluarkan, kita masukkan kondisi rumah. Kolomnya pengetahuan kita keluarkan, kita masukkan ISPA. Setelah itu oke. Yang tabel silangnya membacanya sama seperti tadi. Ya, berdasarkan kondisi rumah, berdasarkan ISPA atau berdasarkan total keseluruhan. Jumlah selnya kurang dari 20%. Kita menggunakan continuity correction. Kalau tadi di tabel 42, continuity correction-nya nggak ada. Karena ini kurang dari 20%, kita pakai continuity correction. P-value-nya 0,252. Hipotesa nolnya tidak ada hubungan antara kondisi rumah dengan kejadian ISPA. Hipotesa alternatifnya ada hubungan kondisi rumah dengan ISPA. P-value hasil uji sebesar 0,252 lebih besar dari 0,05, maka hipotesa 0 diterima. Artinya nggak ada hubungan kondisi rumah dengan ISPA. Interpretasinya apa? Bahwa kejadian ISPA yang ada itu bukan karena kondisi rumah, tapi mungkin karena variabel yang lain.
Bisa jadi karena variabel sering keluar malam atau variabel yang lain-lainnya, apa kebiasaan merokok atau variabel apapun. Tapi yang jelas dari hasil uji ini nggak ada hubungannya dengan kondisi rumah. Karena tidak ada hubungan dengan kondisi rumah, risk estimate-nya ini nggak bisa dibaca. Ini dari di bawah 1, 0,14 sampai di atas 1, 1,39. Kalau dia ada hubungan, dua-duanya di bawah 1 atau dua-duanya akan di atas 1. Mudah-mudahan di contoh yang lain yang berikutnya nanti ada angka itu. Oke, yang kelima. Apakah ada perbedaan kadar Fe pada setiap jenis sarana air bersih? Ini sarana air bersihnya lebih dari 2. Kalau tadi jarak dengan kejadian diare, kejadian diarenya itu cuma 2. Ya, tidak. Atau diare, tidak, diare. Tapi kalau yang nomor 5 ini, kelompok yang mau dibandingkan itu lebih dari 2. Jadi kita nggak bisa lagi pakai uji T. Kita harus menggunakan ANOVA. Analyze, compare, mean. Kita pilih yang paling bawah. Ada one way ANOVA. Kita klik. Yang mau kita ujikan, dependennya itu adalah tadi kadar Fe. Fe air. Kita masukkan di dependen. Kemudian jenis sarana air bersih kita masukkan di faktor. Bapak Ibu jangan ikut dulu, saya oke dulu, kita baca dulu ANOVA-nya. ANOVA-nya 0,113. Hipotesa nolnya ini tidak ada perbedaan kadar Fe dalam air pada ketiga jenis sarana. Kalau ANOVA bilang tidak ada perbedaan, maka kita nggak perlu melanjutkan apakah sumur gali dengan sumur bor ada beda, sumur gali dengan sumur pompa tangan ada beda. Karena pasti semuanya tidak ada yang berbeda. Tapi kalau ANOVA bilang ada perbedaan Fe di antara ketiga jenis sarana, maka kita harus lanjutkan ke Bonferroni. Nah, Bonferroni itu nanti seperti ini di post hoc ini, Anda pilih Bonferroni di kiri atas, nomor 2 dari atas kiri, kemudian continue, oke. Bonferroni-nya itu adalah melihat antara sumur gali dengan sumur pompa tangan ada perbedaan atau tidak. Sumur gali dengan sumur bor ada perbedaan atau tidak. Kemudian sumur pompa tangan dengan sumur bor ada perbedaan atau tidak. Tapi karena ANOVA-nya ini sudah dari awal sudah bilang tidak ada perbedaan, maka yang di sini juga nggak ada perbedaan. Tidak ada yang lebih kecil dari 0,05. Tapi kalau ANOVA di sini bilang ada perbedaan atau ini lebih kecil dari 0,05, maka di antara jenis sarana ini ya, bisa semua beda atau sebagian beda. Tapi pasti ada yang beda. Tapi kalau ANOVA-nya bilang tidak ada perbedaan atau hipotesa 0 diterima, maka di masing-masing kelompoknya itu pasti semuanya sama atau tidak ada yang beda. Tapi kalau ANOVA di sini lebih kecil dari 0,05, ya, maka dia ada perbedaan. Pasti di sininya ada yang beda, walaupun belum tentu semua.
belum tentu semuanya beda. Kalau di atasnya tidak perbedaan, di bawah sudah pasti semuanya beda. Kalau di atas ada perbedaan, di bawahnya pasti ada yang beda, tapi belum tentu semua. Yang keenam, perilaku keluar malam, perbedaan perilaku laki-laki perempuan itu chi-square masih ya. Pendidikan dengan jenis jamban juga chi-square. Nomor 8 pengetahuan dengan jenis jamban chi-square. Kita coba nomor 9 ini. Ini ada hubungannya nggak nih antara jamban dengan kejadian diare? Ini mengerjakannya sama dengan chi-square tadi, tapi di sini adalah jenis jamban dengan diare. Nah, ini pas deh. Contoh yang lain ya. Oh, jenis jambannya ada berapa ini kok? Cemplung, leher angsa. Bentar. Sebentar, saya lihat datanya dulu sebentar. Datanya jenis jamban itu leher angsa ada 3. Ada 3. Jadi nggak bisa bukan tabel apa namanya 2x2. Tabelnya 3x2. Jadi resikonya tetap nggak bisa dilihat kan 3x2. Nah, ini kurang dari 20%. Kita menggunakan Pearson chi-square karena tabelnya 3x2. Hasilnya 0,000. Hipotesa nolnya ditolak, kesimpulannya ada hubungan antara jenis jamban dengan kejadian diare. Kemudian nomor berapa ini? Yang kira-kira ada 2 itu perilaku keluar malam. Saya coba lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Mudah-mudahan dapat ini angka yang bisa jenis kelamin, kemudian enggak juga 0,09 karena kurang dari 20%, maka yang dipakai continuity correction 0,09. Enggak ada hubungannya juga keluar malam dengan jenis kelamin. Artinya laki-laki perempuan sama aja suka keluar malam. Oke, kita lihat yang selanjutnya karena ini untuk yang uji beda 2 sampel dependen. Apakah ada perbedaan FE sebelum dan setelah aerasi? Jadi sebelum aerasi berapa, setelah aerasi berapa? Keadaan setelah aerasi itu dipengaruhi oleh sebelum aerasi. Kalau FE awalnya 2, ya nggak mungkin FE airnya jadi 2,2 karena dia pasti akan turun kalau dilakukan aerasi. Untuk yang ini ada kaitan antara kelompok pertama dengan kelompok kedua.
antara kelompok yang setelah aerasi dengan kelompok sebelum aerasi. Maka kita menggunakannya uji T yang pair atau berpasangan. Kalau yang tadi jarak pencemar itu kita menggunakannya uji T yang independen. Kalau ini uji T dependen atau uji T pair berpasangan. Ini tinggal dimasukkan saja FE sebelum dan FE setelah aerasi. Ada perbedaan atau tidak angkanya. Kalau untuk yang berpasangan tidak ada melakukan uji variasi, tapi langsung mengujikan nilai yang sebelum dan nilai yang sesudah. Paling kanan kita lihat 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hipotesa nolnya tidak ada perbedaan. FE sebelum dan setelah aerasi. Hipotesa alternatifnya ada perbedaan sebelum dan setelah aerasi. Keputusannya hipotesa 0 ditolak. Karena p-value hasil ujinya lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya ada perbedaan FE sebelum dan setelah aerasi. Interpretasinya bahwa aerasi bisa menurunkan FE. Ini kalau kita lihat FE sebelum aerasi itu rata-ratanya 0,73, setelah aerasi rata-ratanya 0,57. Perbedaan ini benar-benar nyata. Artinya bermakna perbedaannya ini. Dan hubungannya kalau kita lihat itu sebesar 0,853. Artinya kuat. Bahwa kalau di aerasi itu hampir pasti turun itu angka FE-nya. Karena sebesar 0,85. Yang terakhir, apakah ada perbedaan persentase penurunan FE menurut jenis aerasi? Oke, saya ke datanya dulu. Ya. Kita punya data ini. Ini ada FE sebelum dan FE sesudah. Tapi yang ditanyakan besarnya penurunan ini dalam persen itu untuk setiap jenis aerasi ini sama atau tidak. Jadi kita harus buat dulu variabel besarnya penurunan atau langsung dibuat persentase besarnya penurunan. Caranya di transform ini kita lakukan perhitungan dengan compute. Kemudian kita beri namanya misalnya persen, nama variabelnya. Ini logikanya adalah FE sebelum dikurangi FE setelah aerasi kemudian dibagi dengan FE sebelum dikali 100%. Kalau kita mau buat dua langkah bisa. Kita bikin variabel FE sebelum dikurangi FE sesudah dulu berapa. Kemudian buat satu variabel lagi, hasil pengurangan itu dibagi dengan FE sebelum dikali 100%. Sama saja kalau mau dua langkah. Kalau ini satu langkah. Kelihatan hasilnya.
sebelah kanan ini. Ada 19,05, 28%, 21%, 40%, dan seterusnya. Nah, ini yang mau kita uji bedakan. Apakah ini ada perbedaan besar penurunannya menurut ketiga jenis aerasi ini? Ini karena aerasinya lebih dari 2, dia larinya ke ANOVA. Karena kelompok yang diuji kan lebih dari 2. Kalau hanya 2, dia pakai IGT. Yang mau kita ujikan adalah persentase penurunan. Menurut cara aerasi atau jenis aerasi. Kita klik dulu, oke. Nah, hasil ANOVA-nya 0,00. Maka kita harus lanjutan Bonferroni, dan Bonferroni-nya ternyata penurunan FE aliran dengan cascade berbeda. Cascade itu anak tangga ya. Aliran dengan cara disemprotkan juga berbeda. Kemudian cascade dengan disemprotkan juga berbeda. Jadi semuanya saling berbeda besar penurunannya. Jadi besar penurunannya berbeda satu sama lain. Kalau kita coba lihat di deskriptifnya, sebentar. Ini harus difilter dulu. Di sini nggak ada ini rata-ratanya. Kita filter dulu satu-satu. Ini adalah kalau kita mau mengerjakan soal yang kemarin. Ya. Nah ini. Nanti dengan pertanyaan yang sama, saya sudah buatkan data satu lagi pada yang posisinya sama, tapi hasilnya beda dengan yang data pertama. Dengan data yang sekarang kita lakukan, ini hasilnya beda. Ini saya coba satu yang ada besar resikonya, biar bisa biar bisa kelihatan. Coba saya buka dulu. Data sebentar, saya tutup dulu satu data. Nah, saya buka dulu data yang kedua ini.
Coba yang apa namanya? Kunci rumah dengan is. Wah. Oh, rumah enggak juga ini. Sebentar, saya coba carikan contoh satu ini untuk bagaimana membaca risiko. Malam. Kita sambil menunggu orang azan dulu. Kita tunggu dulu azan bentar. Aduh, SPSS bermasalah nanti saya. Kok datanya nggak mau muncul. Laki-laki kok. Sebentar, saya coba ini kan dulu. Cobakan dulu sebentar.
Duh, mohon maaf ini Pak, SPC saya untuk I-square-nya ternyata rewel. Jadi saya nggak bisa tunjukkan untuk apa yang besar resiko. Nanti setelah ini saya akan kirim lagi data untuk yang dengan pertanyaan kasus yang sama tapi datanya beda untuk latihan. Kemudian nanti untuk pengambilan nilai saya kan harus store nilai juga ini karena materi yang di saya kan agak cukup banyak. Saya take home aja nanti Pak. Sebelum UAS nanti saya kirimkan soalnya. Silakan kerjakan masing-masing, mau diskusi mau apa boleh, jawablah itu ya. Nah, terus nanti tinggal diserahkan jawabannya. Jadi take home. Oh, siap Pak. Nggak di jadwal UAS. Jadi bisa dikerjakan di rumah. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya. Jadi tuh kalau yang di soal nomor 1, kalau dia kurang dari 20% pakai yang 2 arah ya Pak ya? Kalau yang lebih dari 2. Kalau kurang dari 20, ya tetap pakai 2 arah, betul. Tapi yang ini, yang continuity correction. Karena tabelnya 2x2. Kalau tabelnya lebih dari 2x2, dia pakai Pearson chi-square. Kalau kurang dari 20% ya. Tapi kalau lebih dari 20%, mau tabelnya 2x2 atau tabelnya lebih dari 4x2, dia pakai yang Fisher eksak. Sama, pakai Fisher eksak. Tapi kalau kurang dari 20%, kita lihat. Kalau tabelnya 2x2 pakai continuity correction, kalau lebih dari 2x2 pakai Pearson chi-square. Ya Pak, makasih Pak. Tuh. Nah, ini saya nggak tahu chi-square saya kok di aplikasinya macet ini. Tapi UJT ANOVA-nya bisa. Pak, mohon maaf Pak. Yuk. Yang untuk soal latihan satunya belum di-share Pak. Soalnya belum dah. Belum, baru Belum, SPSS-nya Pak. aja Iya, Pak. Ya udah nanti saya kirim sekalian dengan data 2-nya. Oh iya Pak, baik. Habis ini saya kirim dengan data 2-nya. Baik Pak, baik. Saya kira sudah. Rupanya soalnya belum dikirim. Kenapa nggak ngomong dari awal, Jos? Belum ngomong dari awal kan saya kirim dulu datanya. Kalau data satunya udah ya? Sudah Pak, Sudah sudah. Pak. Oke, itu saya kirim tuh. Untuk yang data latih 1, terus soalnya, data latih 2, ya sama outputnya. Kalau nanti pas ke kampus lagi kosong, kita mau ngobrol-ngobrol di meja kebun itu boleh-boleh saja. Ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, atau kapan saja lah. Yang penting waktunya ketemu. Kalau tempat bisa di mana-mana. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang Bapak kirim soal latihan 2 juga udah ya Pak ya? Sama, soalnya sama. Datanya iya. aja. Datanya saya rubah angkanya. Oh iya. Variabelnya sama.
Nah, Ya. kalau di situ tadi kan banyak yang tidak berhubungan ya, tidak ada apa banyak yang tidak signifikan. Nah, kalau yang data 2 itu ada yang saya rubah sehingga menjadi signifikan angka-angkanya. Dan yang Iya, Pak. signifikannya tadi kan 0 semua. Ini ada angkanya 0,04 atau 0,03 gitu. Ada angkanya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti yang dari saya take home itu adalah membaca output itu. Ada pertanyaannya, tinggal dijawab. Kalau dia diminta berapa p value, sebutkan angkanya yang mana yang ada di hasil output itu. Tapi itu kita ngerjakannya nanti Bapak Ibu di ini take home aja di rumah. Dari situ saya ambil nilai, saya serahkan ke Pak Prayudi untuk yang nilai dari saya. Jadi UAS nanti saya nggak buat soal lagi. Berarti setelah ini pertemuan dengan Bapak udah selesai ya, Pak? Apa masih ada, Pak? Selesai. Oh Kemarin iya, Pak. saya laporan Pak Prayudi, saya 1 kali lagi mau pertemuan. Kalau udah habis Pak, katanya saya mau masuk, ya silakan masuk. Karena kita janjian kan mau daring. Oh iya, Pak. Selesai Ya. dengan saya. Habis ini nanti saya siapkan untuk yang take home-nya. Kita kan masih berapa lama nih kuliah, ada 2 atau 3 minggu lagi ya. Kita sepakat aja mau seminggu apa 10 hari untuk mengumpulkan tugas itu. Kalau bisa sebelum UAS, jadi masih ada masanya ke kampus untuk menyerahkan hasil take home-nya. Baik, Pak. Baik. Ya, kalau bisa minggu ini nanti saya kirimkan take home-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup, Pak, mungkin. Cukup Pak, cukup. Cukup, Pak. Masih dipelajari dulu, Pak. Pasti masih pening. Makanya saya mau kasih take home-nya di awal, biar nanti sempat apa namanya diskusi dulu gitu ya. Kalau bisa kan sebelum ke kampus nanti saya sudah kirim, sehingga bisa diskusi dulu tentang take home-nya itu. Gitu. Oke, saya kira kalau nggak ada kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita beberapa kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya izin pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Tabikul. Gak nambah apa belum?